Nah, ini nih yang bikin heboh. Bukan sekedar kritikan Ibu Atalia yang bikin heboh, tapi jawaban Kang Dedi pun bikin heboh. Bagaimana tidak bikin heboh? Dulu kita tidak tahu berapa gedung sekolah yang dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil ya di era kepemimpinannya. Nah, sekarang Kang Dedi Mulyadi menceritakan berapa jumlah gedung sekolah yang dibangun oleh Kang Ridwan Kamil ketika menjabat menjadi gubernur nih. Dan ini berdampak pada kebijakan Kang Dedi Mulyadi, sehingga sekarang beliau terpaksa membuat kebijakan satu ruang sekolah maksimal 50 siswa. Tapi ya itu pun dilakukan dengan terpaksa. Banyak siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Aduh, kasihan sekali ya. Nah, mudah-mudahan kebijakan Kang Dedi Mulyadi ini yang mungkin dianggap oleh sebagian orang sangat memberatkan, sebagaimana disampaikan oleh Kang Dedi Mulyadi, ini dilakukan itu ya karena terpaksa karena memang daripada anak sekolah putus sekolah. Lalu bagaimana nih komentar tanggapan para netizen menanggapi kritikan Ibu Atalia? Nah, daripada kita penasaran, mari kita ke videonya. Silahkan. Buat Ibu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa. Dan tidak semuanya, Bu, hanya 38 sekolah yang merekrut 43 sampai 50 siswa. Dan itu pun kami lakukan terpaksa dibanding mereka tidak sekolah. Mereka tinggal rumahnya dekat sekolah. Jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah. Tidak bisa juga Ibu sebagai Komisi Bidang Sosial memperbandingkan dengan sekolah rakyat yang kelasnya 25. Sekolah rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden, dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia. Dan saya sangat mendukung kebijakan itu. Tetapi kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000. Dan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya, hanya 40% dari total siswa yang dihasilkan. Dan kemudian kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit. Boleh, Bu, saya sampaikan data pembangunan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020. Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat tidak membangun satupun unit sekolah baru SMA dan SMK. Tahun 2021 hanya membangun unit sekolah baru SMA sebanyak 2 unit. Tahun 2022 hanya membangun 1 unit. Tahun 2023 membangun 6 unit, yaitu 1 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB. Tahun 2024 membangun 5 unit, 1 SLB, 3 SMA, dan 1 SMK. Nah, tahun 2025 membangun 15 unit, 11 SMK, 2 SLB, dan 2 SMK. Insya Allah, Bu, tahun depan saya akan membangun 50 unit agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu yang begitu peduli terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat. Salam hormat buat Pak RK. Semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu. Amin, 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 amin. Mengenai kritikan Ibu Atalia, nah ini sudah dijawab langsung oleh Kang Dedi Mulyadi. Ternyata Kang Dedi Mulyadi melakukan kebijakan ini karena terpaksa daripada banyak yang tidak sekolah, daripada banyak yang putus sekolah. Dan ini pun sementara. Nanti tadi Kang Dedi sudah sampaikan akan membangun 50 sekolah. Nah, kita doakan mudah-mudahan pembangunannya bisa segera dilaksanakan, dan mudah-mudahan semua anak-anak kita bisa sekolah, tidak ada satupun dari siswa yang putus sekolah, semuanya bisa melanjutkan sekolah. Amin ya robbal alamin. Nah, lalu bagaimana nih tanggapan netizen atas kritikan Ibu Atalia? Kita simak videonya berikut ini. Atalia, istri Ridwan Kamil, mengkritik aturan Kang Dedi Mulyadi terkait satu kelas 50 siswa di sekolah Jawa Barat. Ibu puntennya, Ibu mengkritik koskieu sarua jeung Ibu mengungkit warisan suami ibunya Ridwan Kamil terkait pendidikan di Jawa Barat.
Berdasarkan data tahun 2023, terdapat 658.831 anak di Jawa Barat yang tidak bersekolah. Terdiri dari anak putus sekolah, lulus tapi tidak melanjutkan, dan belum pernah bersekolah. Menurut data BPS Jawa Barat, angka ini termasuk 164.000 anak yang putus sekolah. Bahkan menurut data yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA dan SMK, itu angka nate sampai 37%, Ibu. Nah, alasan Bapak KDM membuat aturan satu ruang kelas terdiri dari 50 siswa etate yang menekan angka siswa yang putus sekolah karena terbentur biaya. Apal sorangan meren ibunya, orang tua teh mampu menyekolahkan anak-anak ke sekolah swasta karena mahal. Jadi orang tua teh memilih menyekolahkan anak ke sekolah negeri. Ayeuna mah tugas ibu sebagai dewan daripada beberewekan, tapi solusina nya ayeuna mah pikiran kumaha carana nya da ibu teh dewan gitu. Kumaha carana sekolah swasta teh teu mahal teuing, ya minimal mah sajajar jeung sekolah negeri. Sehingga orang tua yang tidak mampu minat menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Jeung deui aturan KDM eta teh nya sifatna sementara. Yang terpenting anak-anak urang teh bisa sakarola heula. Ibu, puntennya emu teh nuju zaman caroge ibu janten Gubernur Jawa Barat. Nah, pengucuran dana hibah anu awut-awutan teh ceuk eta manusiawi, Bu. Terus nah, Pak Gubernur kulem sareng nu montok eta manusiawi, Bu. Terus nah, korupsi dana iklan Bank BJB eta manusiawi henteu, Bu. Terus bakatku hayang jadi gubernur DKI RK anu tadi bobotoh make baju dejek. Tete Bu teu manusiawi, jang bobotoh mah teu nyari. Itu Gusti Ibu sesuai fokusna atuh ulah nyentil KDM-nya. Karunya bisa dibalikeun, gampil pisan malikeunna atuh da. Nya, fokus we kana tugas Ibu lah menjerap aspirasi masyarakat. Nya, ulah sunir sampir lah. Hawatos abdi mah nya Bu, hapunten. Terus kualitas diutamakan, tapi kebutuhan diabaikan, begitu maksudnya. Lebih baik mendapatkan kualitas siswa yang bagus daripada memenuhi kebutuhan anak-anak bangsa di Jawa Barat ini, begitu. Terkait masalah hanya mengejar efisiensi angka, kenapa bermasalah? Sah-sah aja, boleh-boleh aja. Karena kan memang di Jawa Barat ini angka anak-anak tidak sekolah, angka anak-anak putus sekolah itu termasuk tinggi, Bu. Dan di sini Pak Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan satu kelas, satu sekolahan itu menampung 50 siswa maksimal ya, maksimal, ingat. Untuk apa? Untuk salah satunya bisa mengatasi tentang mereka-mereka di dunia pendidikan ini, anak-anak yang putus sekolah, begitu. Sekarang apa-apa harus di kualitas yang diutamakan, tapi mengabaikan mereka-mereka yang pada putus sekolah. Kenapa mereka putus sekolah? Kenapa mereka tidak bisa sekolah? Bisa jadi karena adanya keterbatasan ruang per satu kelas yang dibatasi kurang lebih hanya 35 siswa. Begitu. Keterbatasan dengan jarak ke sekolah. Jarak ke sekolahnya agak jauh sedikit, terhempas, tergeser sama mereka yang dekat, apalagi sama mereka yang bermain begini nih tuh. Bisa dimainkan kan? Kasihan bagi mereka-mereka keluarga yang kurang mampu, anak yang kurang mampu, tapi mereka masih ingin melanjutkan sekolah, tapi banyaknya keterbatasan yang menyebabkan mereka putus sekolah. Bahkan siapa tahu justru mereka yang putus sekolah ini nih yang bisa sebenarnya menjadi orang-orang yang berkualitas, ya. Dan di sini juga mengatakannya tuh katanya satu kelas 50 orang tuh lebih memberatkan guru. Ibu punten pisan ya, punten pisan. Ibu pernah kasih satu kelas sekolahan itu di 47 sampai 50 siswa gitu. Kalau saya mah pernah Bu dulu ya, zaman saya tuh pernah satu kelas 47 siswa. Tapi alhamdulillah Bu, anteng-anteng aja belajar. Gurunya juga belajar, malahan guru zaman dulu mah lebih susah dibanding guru zaman sekarang. Kalau zaman dulu mah bayangin buku paket cuma satu doang, buku yang dibawa sama guru doang tuh. Buat memberikan materi ke anak-anak ditulis di papan tulis dari ujung ke ujung, itu papan tulis ukuran 3 meter. Penuh sama tulisan. Bahkan nanti juga dia nungguin, suka ada instruksi. Udah selesai belum anak-anak? Belum Ibu, bentar lagi. Nungguin mereka selesai nulis di papan tulis. Akhirnya udah selesai dihapus, nulis lagi bab berikutnya. Kalau guru sekarang mah kalau kata gue mah justru malah lebih enak. Ya, lebih simple. Cukup dengan buku paket satu anak satu biji itu udah kebagian semua kan. Dia cuma tinggal menerangkan, buka halaman sekian, sama dia dijelaskan begini. Paling nulis di papan tulis seencret doang. Inti-intinya doang. Jadi kalau menurut gue kritik tentang satu kelas 50 siswa itu memberatkan gurunya, itu tuh
kurang masuk akal lah ya. Kurang masuk akal. Oh, jadi baru sadar kelas kepenuhan, Bu. Selama 5 tahun, kemarin pada kemana aja nih? Pas suami ibu jadi gubernur Jawa Barat, sekolah negeri dibangun cuma segelintir. SMA ratusan ribu anak, tapi kursi disediain buat hanya 40% doang. Sekarang, Pak Deddy Mulyadi turun tangan nih, cari solusi darurat biar anak-anak nggak putus sekolah. Yang diprotes bukan warisan masalahnya, malah solusi daruratnya. Gampang emang nyir-nyir kalau tinggal di rumah adem. Sekolah anak gak rebutan kursi, tapi rakyat butuh jalan, bukan kata-kata. Follow biar kamu nggak ikut-ikutan nyalahin yang lagi beresin sampah sisa pesta lama. Kontroversi kembali muncul di Jawa Barat. Dan introspeksi apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena setiap kebijakan pasti ada pertimbangannya, terutama ketika menyangkut nasib pendidikan anak-anak kita. Penulis Rai Wijaya. Nah, kita sudah dengar bagaimana jawaban Kang Deddy Mulyadi menanggapi kritikan Ibu Atalia. Namun demikian, Kang Deddy pun menghaturkan terima kasih kepada Ibu Atalia yang sudah memberikan kritiknya, karena itu menandakan bahwa Ibu Atalia pun memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap pendidikan, begitu ya. Nah, untuk para sahabat mata netizen, apakah para sahabat mata netizen memiliki pandangan jawaban atas kritikan Ibu Atalia? Silahkan untuk sahabat mata netizen plus 62 jika memiliki pandangan jawaban atas kritikan Ibu Atalia, boleh tulis komentar di kolom komentar. Namun saya ingatkan kepada semua sahabat mata netizen plus 62, tetaplah berkomentar dengan komentar yang sopan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like videonya jika video ini berguna untuk semua sahabat mata netizen, dan agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa di subscribe channelnya. Tetap di mata netizen. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.